Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Mamandolit. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas drama yang berjudul Heroes. Drama ini yang rilis pada tahun 2022, yang mengisahkan mengenai perjalanan Wang Xiaoxi, seorang pemuda baik hati yang menjadi seorang pahlawan sejati yang bertanggung jawab. Bagaimanakah kisahnya? Simak di video berikut ini. 下次再见面会是什么样子，我是一点从今天开始都要做回真正的排场废物。相思。 Cerita diawali di mana ada seorang pendongeng yang menceritakan tentang kisah para pahlawan dan pendekar pedang merah. Kemudian datang Wang Xiaoxi yang lewat mendengar cerita itu. Ia mengenal akan orang-orang yang ada dalam cerita itu, dan saat ini ia tengah dalam perjalanan menguburkan abu seseorang. Feng Shuang. 10 tahun yang lalu, banyak pahlawan di dunia silat. Semuanya dipimpin oleh sekte Liu Fenban dan Pavilion Jinfeng. Saat itu, Xiaoxi tengah diutus untuk mengantarkan barang kepada Su Mengzhen, si pedang sabit merah. Dan Xiaoxi harus mengantarkan langsung kepadanya. Di desa Siliu, banyak pendekar yang berkumpul. Kemudian datang arak-arakan dari sekte Liu Fenban yang bawa emas, sebagai imbalan atas orang yang bisa mendapatkan kotak yang dibawa oleh Xiaoxi. Segera setelah itu, semua pendekar berbondong-bondong ke dermaga. Mereka mencari kotak itu di kapal, namun tak ada seorang pun di sana. Di sisi lain, Xiaoxi sudah sampai di desa Siliu. Di sana, Xiaoxi menonton pertunjukan opera tentang pendekar pedang merah. Namun tak berserang lama, hujan turun dan membubarkan acara itu. Di sebuah kedai, para pendekar tengah berkumpul di sana. Mereka membicarakan kotak yang dicari itu, yang bisa membuat Pavilion Jinfeng menjadi goyah. Tak lama kemudian, datang Xiaoxi ke sana juga. Ia kemudian datang di meja yang sama dengan seorang pendekar. Lalu ia mengeluarkan sebuah pot bunga, di mana pengawal yang menjemputnya akan menyadari jika melihat benda itu. Tapi tak ada seorang pun yang datang. Malahan ketika Xiaoxi mengakui datang dari laut, semua pendekar yang ada di sana berniat menyerang Xiaoxi. Untungnya, ada orang yang menyelamatkan yang bernama Wenrou, murid seperguruan bersama dengan Su Mengzhen. Wenrou, 温女侠。 Di tengah kekacauan itu, Xiaoxi kabur bersama dengan Wenrou. Namun para pendekar yang ada di kedai itu masih saling bertarung. Wenrou lalu menanyakan kenapa ia tak menggunakan pedangnya. Xiaoxi tak menjawabnya dan berterima kasih atas bantuan Wenrou. Kemudian datang Bai Choufei menemui Xiaoxi dan meminta agar menyerahkan kotak putih itu agar membuatnya tenar. Tapi Xiaoxi memberikan solusi lain dan percaya jika pendekar tersebut tidak jahat. 刚刚在酒馆，是你灭的。清风，山下雪。 Tak lama kemudian, datang Sui Shisen yang merupakan orang yang akan mengawal Xiaoxi. Shisen tak menyangka jika Xiaoxi akan bertemu dengan Wenrou. Mereka kemudian mulai membahas isi dari kota itu. Shisen menjelaskan kalau itu berisikan surat yang menentukan pewaris Pavilion Jinfeng, yang kemungkinan ulah Hua Wuchao yang berniat merebut posisi itu. Untuk itu, Shisen menyarankan agar membiarkan kota itu bersamanya. Meski Xiaoxi mengingatkan perkataan gurunya untuk menyerahkan langsung kepada Su Mengzhen, tapi akhirnya Xiaoxi memberikan kota itu kepada Shisen. 明日我们便动身。啊，多谢前辈。多谢前辈。
Setelah itu, Xiaoxi dan Wen Rao mulai mengobrol bersama. Xiaoxi menanyakan alasan Wen Rao datang ke desa Xiliu. Wen Rao menjelaskan kalau ia tengah menjelajahi dunia silat. Dan kebetulan, desa Xiliu dengan laut yang memiliki arti kebebasan. Tak lama kemudian, tiba-tiba Wen Rao jatuh pingsan, yang kemungkinan karena minuman yang sudah Sishen obati. Xiaoxi tak menyangka dunia luar akan seperti ini. Namun gurunya berpesan agar Xiaoxi menjadi dirinya sendiri. Dan tak lama kemudian, Wen Rao terbangun dan diajak oleh Xiaoxi melihat parade. Sedangkan, Sishen yang sudah mendapatkan kota itu memberikannya kepada Lei Chun hanya jika ia melihat keluarganya. Di mana sebenarnya, Lei Chun memaksa Sishen untuk mendapatkan kota itu. Bahkan membunuh Xiaoxi jika perlu, dengan ancaman keluarga Sishen yang ditahan. 当他的断头人。 浮生百年，但求人死留名。 Malamnya di kota, para pendekar sudah berkumpul. Festival parade kemudian dimulai. Banyak pendekar yang mengawasi acara itu. Kemudian datang Xiaoxi dan Wen Rao ke sana juga. Namun Xiaoxi meminta agar Wen Rao tetap diam, sementara dirinya mencari petunjuk dalam parade. Dengan kemampuannya, Xiaoxi bisa tahu di mana letak kota itu. Segera setelah kota itu muncul, terjadilah kekacauan. Xiaoxi dan Cao Fei kemudian menjalankan rencana mereka. Di saat yang sama, kereta milik Lei Chun datang ke sana. Ia berniat ingin mengambil kota itu di tengah kekacauan yang terjadi. Namun Cao Fei menghentikan niatan Lei Chun. Bahkan meski Lei Chun menawarinya posisi yang tinggi, Cao Fei menolak akan hal itu. Wen Rao yang khawatir pergi mencari keberadaan Xiaoxi. Sedangkan Xiaoxi akhirnya mendapatkan kota itu, yang membuat Xiaoxi dikepung oleh semua pendekar di sana. Melihat itu, Wen Rao yang lemah mencoba untuk mengeluarkan Xiaoxi dari sana, yang malah membuat dirinya disandra oleh prajurit Lei Chun. Xiaoxi mengingat akan peringatan gurunya, di mana jika ia membuka pedangnya akan membuat orang yang ia tolong jadi terikat. Segera setelah itu, ia menarik pedangnya dan mengalahkan semua orang yang ada di sana dalam sekejap. Kabar kekalahan prajuritnya sampai kepada Lei Chun. Segera setelah itu, ia memerintahkan untuk melepaskan keluarga Sishen. Sedangkan, Sishen menjelaskan kalau ia terpaksa melakukan ini. Ia merasa kalau Xiaoxi akan menghadapi banyak pertumpahan darah setelah ini. Dan setelah itu, ia memutuskan untuk bunuh diri. Setelah itu, mereka berdua datang ke tempat Cao Fei menunggu. Xiaoxi berterima kasih karena Cao Fei sudah mengikuti rencananya. Namun Cao Fei juga meminta agar menyerahkan kota itu kepadanya. Tapi ternyata kota itu kosong dan tidak ada apapun di sana. Keesokannya, Xiaoxi menguburkan Sishen. Ia menjelaskan kalau barang yang dicari sebenarnya ada pada pot bunga itu. Dan kini, mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Xiaoxi dan Wen Rao lalu mendatangi Cao Fei yang menunggunya di pantai. Bagi Cao Fei, tempat paling indah sesungguhnya ada pada di ibu kota. Untuk itu, Xiaoxi mengajak Cao Fei agar ikut ke sana. Namun sebelum Cao Fei memberitahukan namanya, ia mengajak mereka berdua ke makam orang tuanya. Di mana sebenarnya saat perang terjadi dulu, orang tuanya menganggap dirinya sudah mati. Dan di sini, ia menentukan namanya yang semula Bai Fei menjadi Bai Cao Fei. 事事顺利，也保佑我们一直都是好朋友。 白大叔、白大婶， Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan kakek pendongeng yang menceritakan akan kisah-kisah dari para pahlawan. Xiaoxi berharap agar kelak dirinya juga disebutkan dalam dongeng.
Mendengar itu, Wenrao meminta agar kakek itu menyebutkan nama Zhao Fei dan Xiaoxi dalam lagunya. Ia yakin jika suatu hari nanti mereka akan menjadi pahlawan yang besar. Sedangkan di perbatasan negara Song, sekelompok prajurit dihentikan perjalanannya oleh Su Mengzhen. Su Mengzhen berniat akan mengambil kepala seseorang dari kelompok itu. Dalam sekejap, semua prajurit itu bisa dibunuh oleh Mengzhen. Mengzhen kemudian mendatangi Yan Buxi, adik seperguruannya. Ternyata Mengzhen membawa kepala dari negaranya yang dibunuh oleh orang-orang dari negara Liao. Tak lama kemudian, datang anak panah dengan sebuah surat yang memberitahukan di mana Si Shen sudah meninggal. Kemungkinan dalam dari semua ini adalah Hua Wuchao. 出手的还包括6分半糖，就没那么平坦了。一路之上都是6分半糖的堂口。 Sementara, Lei Chun kembali ke rombongannya. Ia berencana akan ke dermaga Qiuling yang kemungkinan Xiaoxi juga ke sana. Xiaoxi sendiri juga berencana akan pergi melalui jalur air. Dalam perjalanan mereka itu, Wenrao seringkali membual akan dirinya sendiri. 也算是一个可靠之人。这第三，我们都是我还叫温柔，凭什么呀？就这么决定了。除了这 Mereka akhirnya tiba di dermaga Qiuling. Namun tak ada satupun kapal di dermaga tersebut. Kemudian datang sebuah kapal yang dinaiki oleh Lei Chun. Dengan menggunakan seluringnya, Xiaoxi mencoba untuk memanggil Lei Chun ke tepi. Zhao Fei mengatakan maksudnya untuk nebeng ke ibu kota. Di sini, Lei Chun mengakui dirinya bernama Tian Chun. Dan di kapal itu juga, pengawal milik Lei Chun mengawasi mereka di sana. 这世间所有留给温柔妹妹吧。姐姐可真懂我，以后有姐姐相伴，定然比她。 Siangnya, Xiaoxi dan Zhao Fei membicarakan tujuan mereka setelah ini. Selama mengobrol itu, mereka berdua saling memahami satu sama lainnya. 怪不得你想游天下。 Malamnya, seseorang di pavilion Jingfeng hendak dibunuh. Namun ada Gudong, ketua pavilion, yang menenangkan orang itu. Di sana juga ada Hua Wuchao yang ingin berbincang dengannya. Wuchao menanyakan kabar apa yang dikirimkan oleh Mengzhen selama ini. Dengan iming-iming tak akan dibunuh, orang itu memberitahukan ke arah mana Mengzhen akan datang. Namun pada akhirnya, setelah ia memberitahukan hal itu, ia juga tetap dibunuh. 行，快，把他带走。 Wuchao berniat akan menyergap Mengzhen dalam perjalanannya. Gudong merasa akan sulit untuk membunuh Mengzhen yang sangat kuat. Wuchao lalu termenung di saat sendiri mengingat akan masa lalunya, di mana ketua pavilion, yaitu Su Zemu, mengetahui kalau Wuchao adalah mata-mata dari sekte Liu Fenban. Namun Zemu tidak tega untuk membunuh Wuchao karena kinerjanya yang baik untuk pavilion. Zemu memberikan pilihan untuk Wuchao patuh dan menyingkirkan mata-mata, atau melakukan tindakan yang malah akan diburu nyawanya. 我来到了金风戏楼之后，我没有他就是你的催命刀。到如今天，算计你！ Di sisi lain, Xiaoxi dan lainnya tengah makan sambil melakukan permainan, di mana mereka harus menjawab pertanyaan atau hukuman minum arak. Lei Chun lalu membahas soal rencana pernikahannya dulu, yang membuat Zhao Fei jadi tertarik. Ia lalu menanyakan kepada yang lainnya rencana mereka setelah datang ke ibu kota. Wenrao juga menanyakan alasan kenapa Xiaoxi tidak bisa menarik pedangnya dulu. Namun karena Xiaoxi tak bisa menjawab hal itu, ia harus minum araknya. Dan begitulah bagaimana malam itu mereka berempat bersenang-senang menikmati malam bersama. 来，我祝大家都能在京城完成。 江水滔滔，雁过长空，看世海阔仰天下。我要鹰飞向上，天涯。 Setelah mereka bertiga jatuh pingsan karena mabuk, Lei Chun dan pengawalnya mulai menggeledah tas Xiaoxi untuk mendapatkan kotak giok. Pengawalnya yakin dengan ini, pavilion Jinfeng akan musnah. Ia meminta agar tidak perlu khawatir soal Mengzhen dan kedua pemuda itu. Namun saat pengawalnya hendak membunuh Xiaoxi, tiba-tiba Lei Chun membunuh pengawalnya sendiri.
Sementara itu, Meng Zhen mengadakan upacara pemakaman untuk jenderalnya. Setelah ia berhasil mendapatkan kembali kepala jenderal itu. Lalu keesokannya, Xiaoxi dan lainnya akhirnya terbangun. Namun Xiaoxi masih mendapati kotak gioknya di dalam tasnya. Dan pelayan kapal di sana mengabarkan jika Lei Chun sudah pergi dari kapal. Zhao Fei menyalahkan Wenrou yang membuat Lei Chun jadi pergi. Mereka berdua saling berdebat dan mengejek di sana, yang membuat Wenrou jadi marah dan berniat untuk pergi. Namun, semua ini adalah rencana Xiaoxi yang tidak ingin melibatkan Wenrou di pos Kusui yang berbahaya. 凭什么是我呀？哎，明明是你气走他的好吗？ Sedangkan Meng Zhen duduk tenang di pos Kusui. Ia melakukan itu agar Xiaoxi yang datang ke sana bisa melihatnya. Kemudian, Xiaoxi dan Zhao Fei akhirnya sampai di pos Kusui, tempat di mana banyak pahlawan tinggal di sana. Dan di sini jadi tempat pertemuan dengan Meng Zhen. Kira-kira apa yang terjadi? Akankah Wu Qiao berhasil untuk menyergap Meng Zhen? Tunggu di part selanjutnya ya. Klik like jika kalian suka dengan video ini. Jika tidak suka, saya bertemu kembali di part selanjutnya. Bye-bye.